Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aris Antarman Putra, Guru Pendidikan Agama Islam di SMK Negeri 9 Padang, dan juga merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan di LPTK UIN Syekh Jamil Jambe, Pikini, Sumatera Barat. Pada hari ini saya akan melakukan praktek pembelajaran sebagai salah satu persyaratan uji kinerja, yaitu pada kelas 10 dengan materi larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Bagaimana prosesnya? Mari sama-sama kita saksikan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita mulai pelajaran hari ini. Silakan dilihat buku bawahnya. Ada sangka kemudian. Baik, sebelum kita belajar, kita terlebih dahulu berdoa. Ketua kelas, silakan dipimpin doa. Jarak berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Baik. Anda sehat? Tetap semangat? Oke, dengan hadir hari ini ada semua. Ada semua. Alhamdulillah. Terkait pembelajaran buku motivasi yang disampaikan, melihat kondisi hari ini masalah kenakalan remaja begitu besar. Kenakalan yang terjadi termasuk dengan tawuran, dengan miras dan lain sebagainya, itu sangat berulang terjadi pada remaja. Nah, kalau pesan pada Anda semuanya, mari jaga kedaulatan. Mari jaga kedaulatan kita. Siapa kita bertanya? Mau ke mana kita? Tempat apa yang kita hubungi? Mestinya kita lihat lebih dahulu. Nah, karena asal jaga rumah langsung mau ternyata ada seperti tempat mana tempat tersebut. Mestinya kita mesti dikunjungi atau tidak. Nah, karena itu kalau pesan setelah berdoa dengan selama yang baik, maka insya Allah kamu nanti tidak menjadi orang-orang yang baik. Ya, saya. Oke. Sebelum kita masuk materi hari ini, kira-kira itu pernah kembali materi minggu kemarin. Ada yang masih ingat materi minggu kemarin? Coba, ada ingat? Enggak, coba. Tentang toleransi. Apa itu toleransi? Oke, terus sikap saling menerima, ya.
perbedaan individu ataupun kelompok. Oke, kita kasih hapus dulu. Ada lagi yang bisa menyampaikan tentang toleransi? Ya, Pak. Nah. Kedua, membangun komunikasi yang terbuka. Ketiga, menjaga saling mengerti dan empati. Keempat, menghormati kebebasan beragama dan beragama. Ya. Oke, terus terima kasih Anda. Toleransi yang ketiga. Nah, itu cara-cara yang disampaikan oleh Anda tadi. Bagaimana cara kita menjaga toleransi itu sendiri. Oke, ya. Baik, untuk hari ini kita masuk pada materi kita. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4 tujuan. Siapa yang bisa baca? Oke, silakan. Yang pertama, terdapat membaca Quran surah Al-Isra ayat 32 dan Quran surah An-Nur ayat 2 dan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan pergaulan zina. Oke, satu. Yang kedua yang baca, silakan. Adit. Oke. Yang kedua, dapat menghafal Quran surah Al-Isra ayat 32 dan Quran surah An-Nur ayat 2 dan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Tiga. Ya, silakan. Yang ketiga, dapat menganalisis Quran surah Al-Isra dan ayat 32 dan Quran surah An-Nur ayat 2 dan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Oke. Yang keempat terakhir. Yang baca. Ya, silakan. Yang keempat, aku menyatakan diri untuk menjauhi pergaulan bebas dan pergaulan zina. Oke. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nanti Pak tayangkan sebuah video, silahkan diamati. Dari video tadi, ada yang bisa memberikan komentar? Kira-kira apa yang disampaikan oleh video tadi? Ya, ada lagi? Kita menghindari pergaulan bebas dan zina. Nah, menghindari yang namanya pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kira-kira dari video tadi muncul nggak apa akibatnya? Jadi kalau, nah apa akibatnya? Misalnya seperti kecanduan obat-obatan, penyakit HIV, ya penyakit yang didapatkan HIV dan hamil di luar. Nah, itulah yang antara akibat jika seseorang terjerumus kepada namanya pergaulan bebas dan perbuatan zina, maka itu akibat yang akan dia tanggung. Bagi perempuan mungkin dia akan hamil atau mendapatkan penyakit yang itu HIV dan lain. Sekarang karena sudah bentuk kelompok, silahkan dibahas materi kita tentang dapat menganalisis Quran surah Al-Isra ayat 32 dan surah An-Nur ayat 2. Silakan. Silakan kelompok masing-masing.
Untuk mempresentasikan hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu pembahasannya tentang pengertian pergaulan bebas. Apa sih pergaulan bebas? Pergaulan bebas adalah perilaku menyimpang dari agama, sosial, dan hukum, atau bisa juga diartikan dan interaksi antara pria dan wanita tanpa batasan yang jelas, yang seringkali melibatkan pertemuan fisik yang tidak sesuai. Yang kedua, macam-macam pergaulan bebas. Macam-macam pergaulan bebas adalah seks bebas, penyalahgunaan narkoba, minuman alkohol, tawuran, balap liar, clubbing atau dugem. Baiklah, itu materi kami. Sekian materi kami. Apakah ada kelompok lain ada yang ingin bertanya? Baiklah, silakan. Baiklah, itu jawaban dari kelompok kami. Apakah masih kelompok 2 dan 3? Terima kasih. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Agus untuk kelompok 1. Baik, kita lanjutkan kelompok 2. Silakan Bapak menyampaikan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Adapun hasil diskusi kami penyebab pergaulan bebas bisa terjadi. Penyebab pergaulan bebas itu bisa terjadi ada beberapa faktor. Yang pertama, 1. Pengaruh teknologi dan media sosial. Yang kedua, pengaruh lingkungan sosial. Yang ketiga, kurangnya kasih sayang orang tua. Yang keempat, krisis identitas. Yang kelima, kesehatan mental yang bermasalah. Yang keenam, pengaruh teman. Yang ketujuh, tingkat pendidikan yang rendah. Yang kedelapan, ekonomi keluarga. Dan yang kesembilan, kurangnya kontrol diri. Dan yang ke-10, lemahnya iman seseorang. Dari materi yang disimpulkan, apakah kelompok ada yang ingin bertanya? Silakan. Perkenalkan, saya Ibunya dari kelompok 3. Ingin bertanya kepada kelompok 2. Pertanyaannya, jelaskan apa yang dimaksud dengan zina dalam Islam dan bagaimana hukumnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Ini adalah pergaulan hubungan seksual antara seorang pria dan wanita yang dengan kondisi bisa mendukung agama dan negara. Dalam Islam, zina adalah dosa besar yang diharamkan dan dilarang keras. Hukuman bagi pelaku zina dapat berupa hukuman cambuk bagi yang menyembunyikan dalam beberapa negara dengan hukum Islam atau hukuman penjara. Bila melakukan itu, sampai mati. Bagi pasangan yang sudah menikah, meskipun ada pengecualian pada praktik tersebut di beberapa negara. Dari jawaban tersebut, apakah ada yang puas? Ada lagi yang bertanya? Silakan, saya Lula dari kelompok 1 ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Mengapa Islam sangat menekankan pada pemeliharaan aurat? Sebelum menjawab, Islam sangat menekankan pemeliharaan aurat karena aurat adalah bagian tubuh yang harus dijaga agar tidak membuat megang bagi orang lain yang dapat memicu perbuatan zina atau perbuatan yang tidak senonoh. Pemeliharaan aurat juga merupakan bentuk penghormatan terhadap diri dan masyarakat, serta cara untuk menjaga kehormatan dan integritas
pergaulan bebas. Dan hasil diskusi kami yang pertama yaitu menjaga pergaulan yang sehat dan beretika, yang kedua menutup dan menjaga aurat, yang ketiga selektif dalam memilih teman bergaul, yang keempat menghindari dan meninggalkan tempat-tempat maksiat, yang kelima memanfaatkan waktu luang dan melakukan kegiatan positif, yang keenam mendekatkan diri dan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketujuh berpuasa sebagai penyelesaian. Kalau saja diskusi kami, apakah ada pertanyaan? Ya, silakan. Baiklah, yang saya tanya kepada keluarga. Baik, saya dari nomor 1 bersama Lili kepada keluarga. Pertanyaannya, apa peran media sosial terhadap pergaulan bebas? Baik, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi? Perkenalkan, saya perwakilan dari nomor 2 Putri. Sebutkan menjelaskan beberapa cara untuk menghindari pergaulan bebas. Baik, terima kasih pertanyaannya. Baiklah, saya sendiri akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jawabannya, media sosial dapat mempengaruhi pergaulan bebas di kalangan remaja dengan memberikan akses yang mudah untuk berinteraksi dengan orang lain, termasuk mereka yang mungkin tidak memiliki tujuan yang baik. Penggunaan media sosial yang tidak bijaksana dapat mendorong pertemuan yang tidak sesuai norma, perbincangan yang vulgar, serta perbuatan yang dapat menjadi musuh pada diri. Pengaruh buruk media sosial dapat mempercepat perkembangan hubungan yang tidak sehat, seperti pacaran yang berlebihan, dapat dan merusak pemahaman tentang batasan-batasan dalam bergaul. Sekian jawaban dari kelompok. Sekian jawabannya. Apakah bisa diterima? Nomor 2, saya akan menjawab pertanyaan. Beberapa cara untuk menghindari pergaulan bebas adalah: pertama, menjaga jarak dan lawan jenis, tidak berinteraksi dengan lawan jenis untuk menghindari kecurigaan cinta yang tidak tepat. Yang kedua, menetapkan batasan yang jelas, menetapkan aturan dalam hubungan agar tidak melanggar norma agama dan seksual. Yang ketiga, berfokus pada aktivitas politik, mengisi waktu dengan kegiatan yang bermanfaat seperti belajar, bekerja, atau berolahraga untuk menghindari pergaulan yang tidak sehat. Yang keempat, membatasi pergaulan media sosial. Menggunakan media sosial secara bijak untuk menghindari godaan atau percakapan yang tidak pantas. Yang kelima, memiliki nilai yang baik, bergaul dengan orang-orang yang memiliki nilai dan prinsip yang sama untuk menjaga perilaku yang tetap dalam jalur yang benar. Sekian, terima. Terima kasih. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyampaikan hasil bahasan dari masing-masing kelompok. Untuk memperkuat pembahasan tersebut, silakan lihat program akan menyampaikan materi tentang pergaulan bebas. Pertama kita mulai dari dalil terlebih dahulu. Hari ini dalilnya merupakan surah Al-Isra ayat 32. Ada yang bisa baca? Ya, surah 2. Oke, terima kasih. Nah, ini dia dalilnya wala taqrabuz zina innahu kana besar sabila. Maka dalam surah Al-Isra ayat 32. Kemudian dalilnya juga terdapat dalam surah An-Nur ayat 2. Nah, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wala taqtuskum bihima
Rabbul billahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wa yas'aluna qa'ifatum minal mu'minin. Nah, kemudian ini yang sudah sampaikan tadi tentang pengertian beras. Yang mana program beras itu tidak lagi menurut yang semestinya, tidak lagi menurut aturan, sudah keluar dari norma-norma aturan-aturan, baik itu aturan itu menurut agama maupun aturan itu menurut hukum yang ada di tempat tinggal kita atau di tengah-tengah masyarakat atau di sekolah ketika menggunakan sekolah. Keluar dari jalur itu tapi sudah mana masuk pada pergaulan dewasa. Nah, sini pergaulan bebas itu juga sudah sampaikan. Pergaulan antara kaum jenis tanpa dan rasa ada batasan lagi. Tidak ada rasa malu atau rasa bersalah terhadap tindakan dan lakukan. Sudah jelas yang dilakukan itu salah, tidak muncul rasa malu dan diri. Kemudian ada perilaku yang bertentangan dengan norma, baik norma agama maupun norma sosial. Nah, ya dampak negatif dari pergaulan bebas. Pertama, kehilangan identitas diri. Nah, kalau bebas dalam bergaul bisa menyebabkan individu tidak arah dan tujuan hidupnya. Kalau sudah bebas, kamu bergaul bagaimana? Arah tujuan hidup kita itu meninggal. Kenapa? Karena yang nampak hanya dua mata saja. Ini yang melakukan tapi tujuan. Sementara kedepannya masih panjang sampai enggak nyata lagi. Sudah masuk pada pergaulan bebas yang menyebabkan itu akan muncul dan berpikir. Yang kedua, resiko penyakit menular di sudah sampaikan tadi penyakit yang kita dapatkan. Ya, itu tadi yang kedua tentang hamil tersebut. Yang ketiga, urusan mental dan emosional yang dapat kehilangan kepercayaan. Nah, kepercayaan diri. Nah, dari kekuatan materi yang saya sampaikan ini, nah, setelah ini kita akan melakukan asesmen formatif untuk mengukur kemampuan kamu tentang pemahaman materi kita pada hari ini tentang materi pergaulan bebas dan pergaulan ringan. Nah, ini silakan dijawab masing-masing.
terlebih dahulu. Nah, tentu nanti akan informasikan tutup kelas siapa saja berapa nilainya dan siapa kalau ada yang rendah. Untuk PPK diskusi kita selesaikan. Silakan kembali di sebagai penutup. Ada yang bisa menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini? Ya, Habib. Jumlahnya berkaitan dan tidak dari sebelumnya dan aplikasi negatif atau Oke, mari kita lagi yang namanya jabatan dan juga dari awal yang kita ini. Untuk minggu depan kita akan masuk kepada dalil dari materi ini juga. Bagaimana akan dituntut cara membaca dan langsung apa. Nah, sebelumnya di depan hendaknya di rumah usahakan untuk mengulang-ulang mencoba membaca ayat yang sudah disampaikan tadi. Surah apa tadi? Al-Isra ya. Silakan dibaca di rumah dan di rumah. Di depan kita masuk kepada membaca ayat tersebut dan kajian interpretasinya. Paham ya? Sebelum kita tutup, kita akan bahas untuk kira-kira buka kapan, bagaimana pembelajaran hari ini. Seru? Ada senang? Oke. Dan di depan kita bisa belajar seperti ini lagi dan lebih mantap dari hari ini. Oke, kita tutup 12. Nanti silakan pimpin doa. Jabla bersyukur mulai.